Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwa dan takutlah berpisah dari Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita memohon kepadanya, semoga senantiasa ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan segala amal perbuatan kita berubah semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat hadakumullah. Suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air. Hingga waktu sholat asar tiba, mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, "Ayo, mulailah berwudu. Al-barokah minallah, berkah datang dari Allah." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa wudu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam kitab Umdatul Qori, Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita tadi adalah kata-kata Rasulullah tentang al-barokah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah, bukan manusia, air, pohon, matahari, atau lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi yang tentu kian meningkatkan keteguhan iman mereka. Sidang Jumat hafizakumullah. Dalam lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama merinci lagi bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita patuh kepada Allah, takarub ilallah,
semakin dekat kepada Allah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin, berfoya-foya, atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan justru bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat, atau bersikap baik kepada tetangga. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau muhasabah, bertaubat, zikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit, terkadang juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, marah, tidak terima, mencibir karunia Allah, atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tempat yang berkah tak meski subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberi keistimewaan kepada tanah Makkah yang gersang. Begitu pula dengan waktu. Waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung. Tapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, terkait dengan berkah atau barokah, Rasulullah memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma ya Allah, duhai Allah, barik, berikanlah keberkahan lana pada kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami, Ramadhana, pada bulan Ramadan. Al-Adhkar An-Nawawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan haram di luar Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saat tiba waktu Rajab, yang Rasulullah minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan bulan Sya'ban, hingga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, kesehatan, atau kenikmatan duniawi secara khusus. Nabi berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekadar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inti dari berkah adalah peningkatan takarub kita kepada Allah, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah. Di antaranya jujur, amanah, rendah hati, peduli sesama,
tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Hadirin calon penghuni surga yang diberkahi Allah. Dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak hutang maupun dilimpahi keuntungan, saat berdinas maupun purna tugas. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban nanti penting, mengingat kita akan menghadapi bulan Ramadan 2 bulan yang akan datang, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberi petunjuk dan dipanjangkan umurnya hingga bisa menjumpai Ramadan 2 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin wastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim.